Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 9 Juli 2021. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan dan harapan serta doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat di hari baru ini. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Yehezkiel pasal 3 ayat 1 hingga ayat 11. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 hingga ayat 11. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk hari ini Tuhan senantiasa menganugerahkan bagi kami nafas kehidupan baru. Terima kasih untuk segala perbuatan tangan Tuhan di muka bumi ini yang boleh kami alami bersama. Semuanya itu terus meneguhkan iman kepercayaan kami, terlebih ya Allah, semakin menyadarkan kami bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas alam semesta ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, biarlah dalam keterbatasan kami dimampukan untuk mampu memahami dengan baik, mengerti dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami beroleh hikmat yang baru, pengajaran yang baru, bahkan jika Tuhan berkenan menegur sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dari hari ke hari mampu diubahkan menjadi pribadi yang terus-menerus melakukan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 hingga ayat 11. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 hingga ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, saya menyimpulkan dalam satu tema untuk kita renungkan bersama, diperlengkapi
untuk diutus. Diperlengkapi untuk diutus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kira-kira bagaimana respon kita jika disuruh untuk pergi menyampaikan nasihat kepada sesama kita atau orang-orang yang tegar tengkuk, pemberontak, dan keras kepala, serta tidak mau mendengar? Dalam pembacaan kita hari ini, Yehezkiel juga dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada umat Israel yang sedang terhukum. Sekalipun umat Israel adalah umat pilihan Allah, namun mereka masih sering memberontak dan menegarkan hati untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang menarik di sini, bahwa Tuhan malah tidak mengubah hati orang Israel yang tegar tengkuk itu, tidak mau mengubah hati orang Israel yang pemberontak itu. Tuhan tidak mau mengubah hati orang Israel menjadi orang-orang yang taat. Tetapi Tuhan memilih untuk meneguhkan hati Yehezkiel agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan orang Israel. Tuhan memperlengkapi Yehezkiel dengan kebenaran firman Tuhan yang disimboliskan dalam bacaan kita hari ini dengan memakan gulungan kitab suci, dan disebut sebagai Yehezkiel bagaikan madu yang manis ketika ia memakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkiel juga diharapkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana respon kita ketika kita disuruh untuk menasehati orang-orang yang tegar tengkuk, pemberontak, dan keras kepala? Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang keras hati dalam kehidupan bersesama? Atau bahkan mungkin sering kita mengalami kesulitan serta kejenuhan dalam pelayanan ketika menghadapi orang-orang yang demikian. Melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk terus memberi nasihat kepada mereka yang sulit mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan kita adalah firman Tuhan, dan tugas kita adalah menyampaikan seperti yang Tuhan mau kepada mereka yang tegar hati, karena urusan selanjutnya adalah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendaknya kepada mereka yang terus menegarkan hatinya akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita pergi menasehati dengan hati yang kuat dan dengan tujuan yang mulia, maka yakinlah bahwa Allah akan meneguhkan hati dan akan menyatakan semangatnya kepada kita ketika kita pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kedengaran di tengah-tengah kami di hari ini. Kembali kami dikuatkan, kembali kami diteguhkan untuk senantiasa terus menjadi pribadi yang setia dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih ketika kami diperintahkan untuk menasihati orang-orang yang berkeras hati, orang-orang yang berkepribadian pemberontak. Kami mensyukuri bahwa Tuhan ternyata senantiasa memperlengkapi kami. Untuk itu kuatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut. Mari sertai kami di sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Beri kami sehat dan kuat, beri kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, nama Tuhanlah yang dipermuliakan, serta sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi sesama kami. Mari berkati pemerintah kami ya Bapa,
dalam menjalankan kepemimpinan mereka, dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih khusus dalam penanganan COVID-19 yang sejauh ini masih terus berkembang di tengah-tengah bangsa kami. Ya Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih kepada mereka, kepada setiap kami yang terus terkungkung dalam keadaan ini. Kami beroleh hikmat daripada Tuhan bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini mengajarkan kepada kami bahwa sungguh Tuhan sajalah yang berkuasa atas semesta ini. Sekuat bagaimanapun kami, semampu bagaimanapun diri kami, hanya Tuhan saja yang mampu menyelamatkan kami, bahwa kami tak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Untuk itu, ajar setiap kami, mampukan setiap kami hanya untuk berharap kepada Tuhan saja dan menggunakan kemampuan kami sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki. Kami menggunakan kepandaian kami, menggunakan kehebatan kami hanya dengan terang hikmat Tuhan saja, dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan yang terus berdaulat, terus berotoritas dalam kehidupan kami setiap umat manusia, terlebih kepada kami umat pilihan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami alami, semuanya tidaklah sia-sia. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.